Udah ini? Udah. Oh, oke. Sekarang kita ketemu di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Seperti biasa, konten ini akan bercerita, baik itu cerita gue ataupun cerita lo yang pengen dibacain di konten ini. Kalau pengen kirim email silakan ke studio9.palapa@gmail.com. Kali ini gue bakal baca ini, nggak apa-apa disebutin namanya nih, Man. Namanya Dendi Yoshikawa. Orang Jepang kayaknya ya. Dendi Yoshinoya. Wah. Yoshinoya di sana ternyata enak loh di Jepangnya. Jadi waktu gue ke Jepang itu, gue hanya makan Yoshinoya karena dia sedikit dari gerai yang menyediakan nasi. Paketnya itu, jadi gue kalau makan ke Yoshinoya. Mahal ya? Kayaknya enggak ya. Kayaknya kalau makanan murah deh sih ini. Apa mahal ya? Apa pakaian yang murah di sana ya? Lupa dah gue deh. Oke lah, ini sekarang kita bacakan Dendi Yoshikawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cing Abdel serta keluarga dan kru Studio 9 Palapa yang lucunya no debat. Wah, no debat. No debat udah dipakai di mana-mana katanya ya. Ya nggak apa-apa dah. Semoga kita semua sehat dan selalu dilancarkan rezekinya. Amin, ya Allah. Amin. Perkenalkan Cing, nama saya Dendi, pria 28 tahun yang berstatus yatim piatu sejak 2017. Gue juga dulu sempat menjadi yatim piano. Wow. Tidak punya ayah, tidak punya piano. Dan mungkin salah satu penggemar konten YouTube Cing Abdel, terutama konten Cing di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Thank you Dendi. Lo nih yang bikin gue semangat bikin konten ini ya. Walaupun yang nonton dikit banget, nggak buat gue iya jauh banget ya. Ini sedikit banget, tapi buat gue penonton sedikit itu bukan berarti banyak. Wah, karena saya juga senang ngomong sendiri, Cing. Aduh, lo seneng ngomong sendiri. Dan pastinya CCS, celing-celing show. Iya, tuh. Karena terasa seperti mendengarkan radio pada zaman saya SMP SMA. Saya mau cerita sedikit tentang yatim piatu saya, Cing, dan pandangan saya yang berubah terhadap hidup yang diberikan saat ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama nyokap saya meninggal pada 8 Mei tahun 2016. Dihafal tanggalnya ya? Kan buat buku Yasin. Nyokap gue nggak inget sih. Lo pada inget gak tanggalnya? Gue ulang tahun nyokap gue inget. Tapi Januari. gue meninggal nggak inget. Meninggal ingetnya tahunnya doang lagi gue ingetnya. Kacau. Lo inget gak, Yon? Tanggal lahir lupa juga? Meninggal? Belum. Oh belum. Iya. Tepat 10 hari sebelum saya wisuda S1 dan 15 hari sebelum itu, sebelum istri abang saya melahirkan anak kembar perempuan. Saya cuma berdua bersaudara, Cing. Abang saya 5 tahun lebih tua. Nyokap saya meninggal setelah berjuang dalam penyakitnya selama hampir setahun lebih, sebelum akhirnya segala penyakitnya sembuh total. Tapi dikasih tanda petik sembuh total, artinya udah nggak sakit lagi. Kan banyak tuh kalau orang meninggal bikin apa ya namanya ya, quote-quote atau mengenang orang yang disayangi yang sakit. Misalnya mama sekarang udah nggak sakit lagi gitu. Melihat sebuah tragedi dari sisi positif, atau melihat meninggal itu dari sisi positif. Kalau nyokapnya udah bertahun-tahun berjuang melawan penyakit, terus tiba-tiba ajalnya tiba, anak-anak tuh bilang mama sekarang udah nggak sakit lagi. Iya. Cukup positif. Nyokap saya melewatkan semua kebahagiaan memiliki cucu kembar dan melihat saya lulus wisuda yang sebelumnya sempat tertunda 1 semester karena saya harus merawat nyokap. Seiring waktu berjalan, saya masih berharap saya bisa terus membahagiakan bokap dengan nantinya menikah ditemani bokap di samping saya. Meskipun setiap saya berjalan bersama bokap selalu bilang kalau dia rindu dengan nyokap. Dan selalu pada saat itu saya pun juga tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya juga selalu rindu dengan nyokap sampai saat ini. Tahun 2017 adalah tahun di mana bokap menyusul nyokap dengan cara serangan jantung.
Tahun ini yang mengubah segala pandangan hidup saya, Cing. Saya merasa semua sumber kebahagiaan saya sudah diambil. Sumber semangat saya untuk terus hidup telah direnggut. Banyak lingkungan sekitar saya dengan mudah bilang untuk menikah agar hidup saya tidak sepi, agar hidup saya tidak berantakan, agar hidup saya ada yang ngurus. Saya selalu respon dengan mudah, yaitu sewa pembantu aja kalau begitu. Saya ngerasa udah gak punya tujuan lagi dalam hidup, Cing. Abang saya pun juga sudah tinggal terpisah dengan saya. Waduh. Jadinya saya pun tinggal sendirian. Terkadang saya sering mempertanyakan keputusannya. N-nya N besar, artinya keputusan Allah dalam menjemput bokap nyokap ketika keadaan saya belum siap. Dibanding abang saya yang sudah berkeluarga dan sudah punya tanggung jawab menghidupi istri dan anak-anaknya. Pun dibanding abang saya yang ketika menikah masih ada bokap nyokap saya. Kenapa mesti saya yang ditinggal sendirian? Aduh. Mempertanyakan takdir ini. Dendi Yoshikawa mempertanyakan sesuatu yang tidak punya pilihan. Aduh, sedih Dendi ya. Saya teringat kutipan nyokap waktu masih sakit dan saya ada di sampingnya menemani beliau nonton TV dengan kondisi bed rest di rumah saya. Kurang ingat pastinya, tapi intinya beliau berkata seperti ini. Dek, katanya lo Dendi, harusnya Den Don. Oh Dek, nama lo Dekdi. Dekdi. Oh Adek mungkin ya. Adek ya. Dek, Mama udah sholat 5 waktu. Bahkan sunahnya semua Mama tetap jalanin meski Mama dalam kondisi bed rest kayak gini. Dan Mama terus berdoa diampuni segala dosanya. Minta sembuh atau seenggaknya dikurangin rasa sakit. Tapi kok penyakit Mama masih nggak ada penurunan ya, Dek? Apa Allah nggak dengar doanya Mama? Kata-kata itu terus terdengar di pikiran saya, Cing. Sampai saat ini pun saya bingung mau jawab apa dengan pertanyaan itu. Nggak usah dijawab kan, mamanya juga udah meninggal ya. Mungkin cukup segitu aja, Cing, ceritanya. Maaf banget kalau kepanjangan, meski itu sudah saya coba untuk lebih ringkas. Mau tahu aja tanggapan Cing Abdel tentang hampanya hidup saya tanpa kedua orang tua saya. Terima kasih, Cing, udah memberi sarana untuk orang seperti saya bercerita tentang perspektif hidup. Semoga suatu saat nanti saya bisa bertemu Cing Abdel dan para kru Studio 9 Palapa untuk tertawa bersama dalam kehidupan saya yang kosong ini, Cing. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dendi Yoshikawa. Wah, ini permasalahannya cukup pelik ya. Karena merasa sumber kebahagiaannya sudah nggak ada. Gue ingat kata-kata orang bijak ya. Apa gue ngarang sendiri atau gimana ya? Pokoknya ini gue ingat bahwa lo jangan menggantungkan kebahagiaan itu kepada yang selain diri lo. Artinya ke orang yang sesuatu yang ada di luar lo, termasuk nyokap bokap gitu. Karena bahagia itu buat lo gitu. Bahagia itu lo yang ciptakan, bukan tergantung sama orang lain. Mau itu istri, anak, bokap, nyokap, teman, sahabat, segala macam. Kalau lo beranggapan bahwa sumber bahagia itu adalah orang yang di luar sana, begitu sumbernya nggak ada, lo bingung. Mungkin lo harus merubah sedikit perspektifnya bahwa sumber bahagia itu pada saat lo bisa membahagiakan orang yang ada di luar lo gitu, siapa aja. Jadi banyak orang, banyak hal yang bisa membuat lo bahagia karena lo bisa membahagiakan orang dan hal itu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga pernah bilang, ini versi gue ya, aku pernah merasakan semua atau segala kepahitan di dunia ini, dan yang paling pahit adalah menyandarkan diri pada manusia, termasuk nyokap bokap manusia ya gitu. Menurut gue orang tua itu bukan sumber bahagia kita, itu adalah ladang pahala kita gitu. Bukan bahagia karena ada orang yang bisa membahagiakan kita, tapi bahagia karena kita bisa membahagiakan mereka gitu.
membahagiakan mereka bukan begitu udah meninggal terus nggak ada lagi caranya untuk membahagiakan. Ada 3 amalan yang tidak putus walaupun orang itu udah meninggal ya. 1, sedekah jariyah, terus ilmu yang bermanfaat yang diamalkan, terus doanya anak soleh. Ini 3-tiganya masih bisa lo terusin katanya ya, yang sejauh gue dengerin ya. Lo masih bisa beramal, bersedekah untuk atas nama nyokap bokap lo masih bisa membahagiakan dia. Lo masih terus bisa mengamalkan ilmu bagus yang pernah lo dapetin dari nyokap bokap. Amalnya jalan terus, pahalanya jalan terus ke nyokap bokap. Dan yang ketiga yang lebih gampang bisa lo lakukan kapan aja, ini doain nyokap bokap gitu, karena itu akan akan sampai gitu. Bahkan katanya buat orang yang sudah meninggal, doa itu seperti makanan bagi orang yang sedang hidup gitu. Jadi mereka butuh itu gitu. Jangan begitu nggak ada udah lepas semuanya gitu. Mungkin itu yang menyebabkan lo merasa hampa gitu. Dan lo dibandingin lagi sama kakak lo yang udah menikah, udah punya anak gitu. Lo juga nggak tahu di dalam kakak lo, keluarga lo itu kayak gimana aslinya gitu. Yang lo lihat di luarnya aja. Nyokap bokap gue meninggal juga pada saat gue belum seperti sekarang gitu. Kayaknya gue belum bisa membuktikan bahwa gue bisa jadi orang yang benar untuk nyokap dan bokap gitu. Saat itu juga gue ngerasa ya kayaknya sial banget hidup gue ya. Gue nggak bisa bikin nyokap bokap melihat keadaan gue sekarang gitu. Tapi itu sesuatu yang nggak bisa dirubah. Kalau terus lo sesali ya tetap nggak berubah. Bokap nyokap tetap meninggal gitu, nggak mungkin bisa hidup lagi gitu. Cara-caranya ya kalau gue sih ngelakuin apa yang menurut gue nyokap bokap gue waktu hidup kepengenin dari gue, ya itu yang gue lakuin. Sama keluarga mungkin harus banyak lebih dekat gitu. Sama orang juga harus lebih baik gitu. Mungkin ya seperti itu ya. 2017 sekarang udah 4 tahun ya terakhir lo kehilangan bokap. Waktu memang relatif, harusnya sih 4 tahun kalau menurut gue udah bisa terisi lagi ruang-ruang hampa lo yang nggak ada bokap, nggak ada nyokap gitu. Jangan biarkan nyokap dan bokap lo kalau beliau melihat dari atas itu kecewa melihat keadaan lo sekarang gitu. Bikin mereka bangga dengan keadaan lo sekarang. Lo S1 juga lo udah kelar gitu ya. Cuman sekarang di zaman pandemi ini yang dibutuhkan D3. Vitamin. Terus jangan pernah percuma sama itu yang mama udah sholat 5 waktu, sunahnya ini segala macam, kondisi bed rest tapi nyakit kok nggak sembuh gitu. Itu memang rahasia Allah. Lo harus percaya apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Apa yang jelek menurut kita belum tentu buruk menurut Allah. Mungkin di satu saat lo akan menemukan ini. Ini sering terjadi cerita-cerita ini untuk menggambarkan bahwa kita nggak tahu misteri masa depan. Makanya kita jangan terlalu menyesali sesuatu yang telah terjadi. Yang orang ketinggalan pesawat terus marah-marah, ngamuk-ngamuk di bandara, dia nggak bisa ikut flight yang jam itu, ditinggalin. Begitu flightnya berangkat ternyata ada kecelakaan di pesawat itu gitu. Jadi kita juga nggak pernah tahu ujung dari perjalanan ini. Mungkin dengan lo ditinggal nyokap dan bokap, lo akan lebih mandiri, lo akan lebih bisa BCA atau BNI. Gitu loh Dendi ya. Gitu deh, bisa gue aja menanggapi ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pertimbangan sedikit dari sisi yang berbeda. Jangan merasa hampa, karena hampa itu
Ari Lasso ataupun Ungu. Hampa hatiku. Lotin Ari Lasso sama Ungu sekarang, walaupun pernah merasa hampa, tapi hidupnya oke. Karena dia terus bergerak. Anjay. Oke Dendi, terima kasih udah mengirimkan ceritanya dan dibacakan di acara. Di balik setiap cerita pasti ada story-nya. Ya, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Ganbate Dani. Nice, ganbate.